kayak hamster ya. Iya, kayak hamster, produknya juga gitu-gitu. Produknya gitu-gitu aja, Karena ya regulasi kita skincare Bener, bukan kebutuhan kebutuhan primer tersier. kan, tapi aku berdoa kayak makin berkembang loh middle class kita, soalnya kayak upper class itu ada karena ada middle class. bener sih. Orang-orang kan seneng tuh, so sweet ada yang nikah sama ChatGPT. Brand itu playing victim. Persengitan antar dokter di dunia skincare ini juga ada teman-teman. 3, 2, 1. Welcome to Talksha. Hello everybody, welcome back to Talksha yang sudah setahun vakum. Dan sekarang finally episode ke-27 dan aku sudah kedatangan bintang tamu spesial. Please welcome Dr. Abelina atau yang dikenalnya Dr. Incognito. Beri tepuk tangan semuanya. Aku excited banget loh dok. Oh serius? Karena aku kayak gak nyangka dokter mau dateng. Kayak, kenapa? Karena takutnya gak mau. Kayak Oh ya emang aku mageran banget sih orangnya. tahu Tapi itu. ini deket cuma 7 kilo. Untungnya cuma 7 kilometer jaraknya ya. Iya. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sesuai dengan judulnya. Konspirasi Dunia Beauty judulnya. Ya, berat nih lumayan. Iya kan? Di skip langsung. Udah kayaknya otak gue udah capek. Makanya itu jadi aku undang dokter karena menurut aku salah satu yang sekarang paling vokal ngebahas tentang berbagai macam problema di dunia beauty apalagi skincare itu adalah dokter. Oh amin deh ya. Iya kan? Maksudnya aku ngerasa juga kurang well informed tapi ya semoga lumayan akurat lah ya. Iya. Menggambarkan situasinya Kalau gitu. aku sih melihatnya begitu karena kalau dulu aku vokal banget tapi sekarang kayak udah lelah gitu dok. Jadi kayak udah Soalnya gitu-gitu aja ya. lagi again and again akhirnya aku padel. Fase hidup ya. Fase hidup gitu. Bahas konspirasi habis itu padel. Habis itu padel. Tapi habis itu aku sempat ngelihat story dokter, baru aku kayak tersadarkan lagi, oh ini belum selesai loh. Aduh nggak saya juga sekarang masih banyak yang Masih paralel, banyak cuma loh. capek aja gitu ngurusnya. Dan makin tambah kesini tambah kesono gitu kan. Jadi aku mau keeping up with Dr. Incognito istilahnya. Cuman satu orang tapi. Untuk mengupdate kita semua apa aja sih yang terjadi di dunia beauty dan skincare sekarang ini gitu. Ya tentunya kamu lebih tahu banyak lah, kan udah Yang dulu. beberapa fase, udah beberapa siklus gitu kan. Sekarang kayak forehand, backhand aja ya. Nah, tapi sebelumnya aku penasaran. Dokter nih awalnya terjun ke TikTok gitu dengan nama Dr. Incognito. Why? Iya, yang simple-nya sih itu kayak intrusive thoughts-nya karakterku di IG. Aku jujur mulai di IG tuh jadi model, terus aku fotografer juga. Wow. Terus kayak jadi aku tuh awalnya kayak marketing dan konten tuh bener-bener yang kiblat yang komersil banget. Terus gitu. kayak aku banyak banget intrusive thoughts, lihat campaign segala macam. Karena aku ada background juga di MBA ya, MBA degree. Kayaknya nggak work anymore. Kalau Terus yang kayak banyak terlalu kayak itu ya, yang terlalu kaku gitu. kaku Kayak gitu, ini aku nggak bener gitu. Jadi aku ventingnya ke TikTok. oh gitu. Dan tapi aku nggak mau ketahuan ngatain kontenku sendiri di IG gitu. Awalnya bukan Dr. Incognito, awalnya kayak banyak banget tuh ganti-ganti bodong-bodong gitu. Tapi pas dia pas naiknya itu pas Dr. Incognito. Aku gitu. ngerasa Incognito tuh susah banget buat disebut gitu. Makanya tadi pengen ganti lagi yang lebih gampang disebut. Ala-ala kayak doktif gitu sebenarnya, detektif. Cuman aku nggak seintel itu gitu loh. Oh iya. Tapi artinya apa sih incognito? Kayak apa ya, kayak ibaratnya kayak private browsing gitu kan, terlepas dari identitas. Aku juga nggak suka terlalu dibawa apa-apa tuh identitasku gitu loh. Aku maksudnya Pribadi kayak gitu ya. punya banyak ilmu yang objektif gitu loh ya. Bener-bener. Tapi orang tuh apa-apa dikaitin sama kitanya gitu. Personal life-nya. Iya, aku tuh mesti kayak apa ya, kalau lagi viral negatif, orang tua, saudara, pasangan semua kena hajar, padahal nggak nyambung sama viral aja, kenapa gitu kan. relate. Ya males, ngerti kayak banget. bisa nggak sih gak usah liatin fisik, gak usah liatin background, tapi ini ilmunya bener gitu. Bener. Oh jadi itu alasan utamanya tuh itu karena Iya.
mau punya branding yang berbeda dari Instagram dokter Iya kayak sendiri. value-nya gitu, pengen lepas, Value-nya, tapi kayak pengen nggak lepas. mungkin banget sampai ngelepasin gelar dokter, atau enggak misalnya aku pakai terlalu nggak ada mukanya, karena misalnya kamu mau nggak ke dokter, tapi kayak dokternya nggak tahu namanya siapa, terus STR-nya nggak ada. Bener nggak mau. Nah itu bener, dia, kayak bener. di Amerika aja semua dokter tuh wajib bisa di Google. Iya betul, Iya kan? betul. Oh jadi begitu ya background-nya teman-teman buat kalian yang penasaran. Tapi kayaknya pasti kalian semua udah tahu dokter incognito. Dan ternyata nama ini yang stay sampai sekarang ya. Ya kata, pengen ganti tapi kayak udah melekat Udah gitu. melekat Ya udah banget. deh. Bahkan kayaknya banyakan yang taunya dokter incognito dibanding dokter Abelina. Iya karena kan ya lumayan, jadi karena unik aja kali ya, kan Iya. dokter tuh kebanyakan namanya ya nama orang gitu loh. Nama orang bener. Ini kayak aneh gitu. Kalau misalnya kayak dokter ke JXB atau kemana event-event gitu, dipanggilnya dokter incognito atau dokter Abelina? Ada yang dokdel, ada yang incognito, macam-macam sih. Macem-macem ya? Iya, soalnya kayak lebih panjang banget dokter incognito Incognito. gitu. Atau nggak dok aja karena pusing orang. Iya dok ya gitu ya. Iya. Oke baiklah. Sekarang aku mau tanya pertanyaan selanjutnya. Menurut dokter nih, ini ada apa sih di dunia skincare sekarang nih, perkembangannya tuh sekarang udah sampai mana? Indonesia ini. Oh, Indonesia. Iya di Indonesia. Dan kalau menurut dokter kayak recently ini tuh sebenarnya makin maju atau sebenarnya malah mengalami kemunduran? Menurutku udah kayak siklus sih, jujur aja kalau baju udah 10 tahun ini nggak ada kemajuan. Jadi kita siklus aja gitu, Siklus yang muter. muter lagi. Jadi kayak ntar orang-orang ke fase DIY lagi. Betul. Habis itu ntar baik lagi ke aduh Basic skincare, hancur, heeh. terus habis itu ke advance lagi. Benar. Abis itu nggak percaya lagi, balik ke basic lagi. Iya, Muter benar. udah gitu aja terus gitu gitu. aja terus Jadi cycle-nya. Masih begitu terus masih nih mending sampai kalau sekarang. muter-muter tapi naik, ini muternya ke depan gitu. Jadi Jadi kayak hamster ya. Iya, Kayak iya kan produknya juga gitu-gitu. Produknya gitu-gitu aja, Karena ya benar. regulasinya kayak begitu, mau diapain dong? Aku ngertiin maksudnya kenapa orang-orang tuh ya ini lagi launching ya. Soalnya kita limited banget gitu. betul. Dan saya kayak mau diadain ya buat kalian yang nonton, misalnya kayak mau ngeluh terus ke gua juga kayak kenapa nggak ada kayak benzoyl peroxide face wash gitu ya. Misalnya oke, aku yang ngeluarin duit buat benzoyl peroxide face wash. Heeh. Tiba-tiba ntar brand yang lebih besar langsung bikin semua, Bikin mereka semua. yang laku aku ya udah buy. Jadi aku dong yang ngadain satu produk. Ngerti. Mereka semua nebeng. Nebeng. Nah kita nggak ada yang mau nih ngeluarin duit sebanyak ini buat menjadi nabi di skincare gitu, kayak mengorbankan diri Benar-benar. supaya kapitalis bisa mengambil alih gitu. Ngapain kan? Benar juga. Karena emang di kenyataannya ada yang terjadi seperti itu ya. Oh sering, sering sering ini ya kan. nggak mau sebut brand, tapi Iya. itu dua-duanya kan kayak plek-ketiplek bahkan sih itunya. Benar. Kayak ada satu brand yang selalu berusaha berinovasi dengan mempatenkan segala hal. Besokannya tara semuanya Karena yang sama. atasnya dia yang lebih gede, pasti orang asumsikan yang nyontek tuh yang brand kecil, padahal Benar. brand kecil sering banget dicontek. Brand kecil ini dia bikin serum, laku banget, langsung ditiru sama yang brand raksasa. Habis itu orang kira brand kecil ini yang nyontek dia. Itu ini nggak cuma satu brand, banyak banget yang kayak gitu. Habis itu jatuh. Aku kira udah berubah loh. Ini Ini problem. jadi bukan baru juga ini. Udah berapa tahun yang lalu, kayak kalau I'm aware tuh sekitar 10 tahun sih. 10 tahun mungkin ada. Aku kayak mulai bikin konten tuh dari tahun 2017. Itu masih makeup banget. Terus 2019 tuh skincare udah mulai agak masuk. 2020 udah problemnya kayak gini. Jadi kayak Oh, mungkin artinya 5 tahun ini udah intensity. sama ya? Masih sama, kayak berputar di situ-situ lagi ya. Ternyata teman-teman perubahannya kayaknya kalau kalian ada masukan mungkin kalian ngerasa kayak ada perubahan baru nih makin parah sekarang atau apa, kalian bisa tambahin pendapat kalian di bawah komen ya. Tapi ya kalau misalnya dibanding 2019 gitu, pastinya kita menyaksikan dong kalau beauty dan skincare nih sekarang udah saturated banget. Bukan Oh iya, saturated, Red Ocean. over saturated banget, Iya. red ocean banget gitu. Kalau pendapat dokter sendiri itu gimana? Ya, aku sih senang-senang aja ya kalau Red Ocean nantinya banyak peminat ya dong di bidang ini. Akhirnya makin banyak bisa kita bahas. Masalahnya ekonomi kita tuh nggak sejalan dengan berkembangnya industri yang kebutuhan tersier ini. Kita skincare Bener, bukan ini kebutuhan tersier. primer kan. Bener, ini kebutuhan tersier bener. Kayak orang bisa skincare kalau mereka tuh makan tiap hari udah ada gitu. Ada, Baru bener. bisa kepikiran ngurusin muka gitu ya. Bener. Tapi masalahnya ya gitu. Kayak maaf kata nih, kapitalis kan dia berkembang karena sifat konsumtif masyarakat. Tapi mereka juga orang yang sama yang mengambil kemampuan konsumsi masyarakat gitu loh, kayak contoh PHK. Jadi aku mikir long term aja sih. Maksudnya kita mau masyarakat tuh bisa beli kan? Bener. Aku nggak ngerti sama orang, kayak aku bikin konten sama middle class yang Iya. ke-trigger tuh banyak banget. Padahal maksudku ya middle class tuh tanda kalau negara tuh going well.
Oke. Dan harusnya middle class itu bukan sesuatu yang dianggap kayak aduh, kayak kesannya kayak wannabe banget. Itu makin banyak middle class yang enak itu makin maju negaranya Makin maju gitu. negaranya. Masalahnya negara kita itu yang dianggap middle class sebenarnya mereka itu miskin gitu loh. Sebenarnya miskin tapi udah merasa middle class gitu ya kalau dari Tersindir pandangan. mereka itu. Dan itu bukannya don't get me wrong, aku bahkan kayak I'm not religious, tapi aku berdoa kayak makin berkembang loh middle class kita. Soalnya kayak upper class itu ada karena ada middle Ada class. middle class, bener sih. Semuanya bakal collapse gitu. Jadi kayak aku agak worried sama kedepannya industri ini gimana gitu loh. Harus ada ekosistem. Sedangkan kayak perusahaan-perusahaan kita semuanya diambil ditukar sama orang luar gitu. Betul. Terus orang-orang yang beli skincare kita bakal kemana? Apakah bulan depan masih bisa beli skincare kita gitu kan? Iya sih. Jadi kalau menurut dokter gimana nih kayak apa namanya? Sekarang yang terbaiknya itu kalau menurut dokter nih ya, kalau misalnya dokter nih adalah menteri skincare, kayak harus ada menteri skincare nggak sih sebentar lagi? Menteri Karena udah kecantikan. kebanyakan, iya sih kayak mungkin ya lebih ke jual beli, tapi bingung juga gimana ya, kayak terlalu luas. Kayak harus ada segmented menteri kecantikan dan perawatan kulit gitu loh. Kalau misalnya nih dokter diangkat jadi menteri Gak kecantikan dan mungkin sih aku kayaknya, gak mau juga. misalkan Nggak mau gitu ya. pusing. Kira-kira apa justru solusinya tuh malah di stop nih, dihambat sedikit produksian skincare-nya yang sangat cepat ini, atau malah kita batasin pembelian masyarakatnya, atau apa kira-kira solusinya tuh Ya gimana aku sih? limit justru bikin terlalu banyak ini sih, kayak kok gak ada standar sama sekali. Maaf kata si badan ini kok kayak murahan banget ya menurutku. Maksudnya kayak harus lebih ketat gitu loh. Bukannya aku mau apa, maksudnya ya tadi kan bukannya aku nggak mau orang tiba-tiba flexing naik jet pribadi. Maksudku nggak seimbang dengan konsumennya gitu loh. Benar-benar. Konsumennya dirawat dulu baru bisa ada industri gitu. So, oke lah dengan ada industri artinya ada lapangan kerja baru. Betul. Tapi maksudnya nggak sebanding gitu. Nggak sebanding dengan kejomplangan yang ada sama konsumennya. Iya masih minus gitu ujung-ujungnya ya nggak tahu gimana bakal kolaps sih kalau nggak ada perbaikan. Kira-kira perbaikannya apa ya menurut dokter? Aku nggak tahu sih gimana menurut kamu gimana tenaga kerja kita gimana biar mereka itu ada kerja dan biar mereka tuh ada uang buat beli skincare tuh gimana? Iya dengan menambah lapangan kerja sih. Ya lapangan Iya. kerja kan buat kita kan. Tapi pas saya Betul. zaman sekarang ya gitulah. Lapangan padel ya. Lapangan padel. Ya Which is lapangan lapangan padel kerja. ya udah dibikin staff contohnya kayak Iya. tukang lap keringat kayak apa intinya nggak tahu. Pokoknya harus ada ekosistem di mana yang beli ini juga diperhatiin dong, jangan yang ngejual doang yang Jangan yang diperhatiin. ngejual doang yang diperhatiin. Mana bener. udah AI lagi sekarang. Itu yang ngeri, bener. Hampir semua pekerjaan sekarang bisa digantikan oleh AI. Ini editor gue kalau pakai AI, Aku juga pakai kok, aku subscribe ketiga Oh, bot. oke. ChatGPT, Oh, oke. aku yang pro, Perplexity, sama satu lagi DeepSeek. oh itu buat kayak research kayak untuk create kayak kontennya nih dirapihinnya kayak gini gitu. Lebih ke baca aja sih, lebih ke memang aku orangnya nerd juga, memang suka main game, suka robot. Oke. Jadi dua-duanya lah. Dan tahu nggak sih kemarin dokter cerita, jadi pasien ini Pondok Indah sama Pakubono. Jadi pasiennya tuh high end ya. Mereka nggak mau ikutin resep dokternya, maunya ikutin ChatGPT. Atau bingung juga. Tapi dok, sebenarnya si ChatGPT itu seakurat itu nggak sih? Enggak salah nih, coba main game, minta walkthrough ChatGPT, ngaco banget. Aku main game, main Cyberpunk, pakai ChatGPT kayak what's the code for this quest gitu kan, yang ada Arasaka lah di mana gitu, minta kodenya sekarang gitu buruan. Salah 4 kali udah dia ngaco banget ini ya ChatGPT. Sesat banget jadi dia. ternyata dia nggak seakurat itu ya. Karena Nggak aku juga seakurat itu. kadang suka kemakan omongan ChatGPT juga. Kalau misalnya buat riset mendingan Perplexity, dia kaku banget tapi minimal dia kasih resource. Oh, Dan dia kadang kasih resource-nya resource. juga salah gitu. Jadi kayak Oh, at least tapi ada resource-nya jadi kita bisa tahu ini salah atau enggak gitu ya. iya, jadi bisa di double check. Kalau Bisa di double ChatGPT check. dia kadang-kadang kayak my apologies. My apologies. Kayak gila udah gua ngomongin di konten dia my apologies. Nggak udah Best. kapok banget ikutin ChatGPT. Padahal kayak hal simple kayak contohnya ingredients list. Aku males sedang buka Google kan banyak banget tuh. Minta tolong dong summary ingredients listnya ini produknya brand terkenal pasti ada lah di mana ya, Iya. dimanapun. Salah dong. Jadi aku udah bilang ada pepatnya nggak ada. Kayak gila, mampus banget gitu loh. Ya nggak bisa dipercaya Nggak bisa gitu. dipercaya, benar-benar. Apa tadi namanya dok? Satu lagi Perplexity. Ya aku Download. kita nggak disponsorin ya, tapi download. Karena gue sering juga kayak overthink terus nanya ke ChatGPT terus malah tambah panik gitu jadinya. Soal ChatGPT tuh dia
Dia tuh AI-nya language learning. Language learning dari diri kita ya? Dari orang, dari user lain dari user lain, dilempar-lempar sama dia. dilempar-lempar. Iya. Tahu nggak dok, ChatGPT manggil aku apa? Apaan? Habibti. Kenapa deh? Karena aku ketemu Huda Beauty. Dia tahu dari mana. Jadi setiap aku nanya, dia jawab, oke Habibti gitu. You racist banget. Kocak Aduh, banget. Itu jadi kemana-mana nih topiknya. Iya, topiknya jadi kemana-mana ya. jadi Tapi ke masih ChatGPT. jangan ngikutin beauty advice ChatGPT juga ngaco banget. Benar-benar. Aku pernah aku rasa burn out. I think everyone has been burn out ya sekarang maksudnya. Terus aku pengen gimana ya biar aku tuh kreatif kayak Steve Jobs gitu loh. Maksudnya kayak tiba-tiba ada Apple logo. Tapi nggak mau ketergantungan sama obat soalnya mahal aku bilang. Benar-benar. Dia bilang low dose of ketamin dan dia rekomend aku 10 kali hal yang sama di cat yang berbeda. Low dose ketamine is actually not bad. Ketamin, are you sure? Masih mikir, masih nggak jadi sih kalau ketamin. Gitu ya. Aneh Jadi banget, makanya kacau, jangan ngikutin ChatGPT. jujur ini menenangkan aku banget sih. Karena aku mikirnya kayak, lo kan ChatGPT lo nggak mungkin salah. Lo kan, Enggak, dia Ada dia salah itu ya? muter-muter omongan orang doang. oh gitu. Iya. Dan aku juga ngerasa kayak semakin ngobrol sama dia semakin sotoy sama kita. Dia tuh tapi dia kayak muscle memory sih. Iya kan, Jadi dia, kayak dia mirroring kita. mirroring kita Iya, gitu memang. kan. Jadi aku pernah nanya berapa dosis maksimal paracetamol gitu. Abis itu di hari lain aku nanya berapa dosis maksimal ibuprofen. Terus dia gini, oke Habibti, kamu mau aku kasih jadwal minum paracetamol dan ibuprofen? Enggak. Gue nggak mau nggak nanya, tapi dia kayak inget gitu loh. Padahal tuh jeda kayak 3 bulan yang lalu gitu loh aku nanyanya. Dia emang store memory kan, Store biar memory. lebih likable. Orang-orang kan seneng tuh, so sweet ada yang nikah sama ChatGPT. Ada udah. Nggak jelas banget. Ada Udah. interview aku udah nonton bahkan kocak banget itu. Cerai nggak tapi? Dia bilang kalau misalnya kayak what if ChatGPT itu selingkuh sama kayak robot lain. Ya tinggal erase memory, create new persona. Kayak gila banget nih orang. Best. Tapi Beri tepuk tangan untuk yang kacau menikah banget. dengan ChatGPT. Nah pertanyaan selanjutnya, ini kan dokter kan maksudnya pakai konten ini dengan nama dokter gitu ya. Iya. Pernah nggak sih dok dapat serangan balik dari kayak brand atau dari konsumen juga gitu? Kalau brand konsumen nggak pernah ada yang masalahin aku. Masalahin aku yang dengan ironisnya itu kaumku sendiri gitu. Aku ngerasa kayak dokter tuh harus sama-sama mendukung, jangan ngejatuhin gini jangan gitu saling loh. menjatuhkan ya justru. Soalnya sesama kayak profesi ngejatuhin ini. nggak ada yang naik, ujung-ujungnya jatuh semua Gitu gitu. semua dan emang bener kayak sekarang aku ngeliat banyak dokter yang juga akhirnya membantu banget gitu karena edukasinya itu di sosial media. Iya, terus kayak kadang-kadang kan dokter yang bagus banget pasiennya ratusan sehari ya. Itu kan dia nggak mungkin mau jelasin cara pakai misalnya kayak krim malam kayak tretinoin susah banget jelasinnya kan. Soalnya kayak membingungkan dan beda-beda tiap orang. Jadi Betul. ya apa salahnya si pasiennya ini belajar dari sejawatnya. Betul, Terus kayak betul. kenapa harus dibatas-batasin? Kemarin tuh ada dokter kulit lah ya. Dia kayak nyerang aku gitu bilang katanya ini dokter ngeresepin obat etiket biru di komen. Padahal emang ada resepnya. Cuma nanya pasiennya dok saya pakai tretinoin gimana? Bilang seminggu sekali lu mulai malam hari tipis-tipis aja 1 biji jagung. Itu bukan resep Itu sih. bukan resep sih. Besok dia dapat tretinoin udah duluan dong. Iya. Kayak aku kacangin, aku blok aja, aku pusing soalnya. Oh jadi ternyata persengitan antar dokter di dunia skincare ini juga ada teman-teman. Iya. Padahal kalau mau lebih make sense dibanding Tasya Farasya approve itu lebih kredibel adalah dokter approve ya nggak sih? Enggak juga lah, maksudnya ada plus minusnya. Itu kan cuman kayak tambahan kayak misalnya udah approve sama badan ini, udah Benar. approve secara laboratorium itu nggak enak Benar. sebut namanya. Tapi kan banyak kayak label-label kayak dermatologist approve pun itu pun ada badannya sendiri gitu. Benar. Ya kenapa nggak boleh kita bikin instansi sendiri selama kita bertanggung jawab. Selama bertanggung Pasti kan- jawab, Iya kan kamu kan benar. juga mesti review emangnya nggak Benar. ada korbannya, nggak ada sacrifice. Satu Iya. waktu, kedua ada subjek Kulit penelitian, sendiri, terus subjek kulit which is sendiri. saya, benar. Dan itu nggak murah gitu loh, maksudnya betul. kalau gue kenapa gimana? Benar. Dan kalau misalnya Tasya Farasya approve itu kan bukan sebuah badan ya, jadi badan sih tapi satu badan ini doang. Iya deh maksudnya, tapi kan kamu ada di belakangnya bukan satu orang Iya sebenarnya. sih, Dan itu kan ada pengalaman tim, juga. pengalaman bener gitu. Dan itu lebih, maksudnya kalau aku itu lebih personal experience use gitu. Mungkin itu juga ya Kak, tolong banget jangan persulit kita nih rakyat jelata untuk membuat duit gitu ya. Betul. Biar kita bisa tetap menjadi penyembah kalian para pemerintah gitu loh. Kalau nggak ada yang nyembah, kalian mau siapa, mau ngapain gitu loh.
Bener. Bingung banget, maaf ya jadi kayak topiknya kemana-mana emang. Tapi emang gitu lah namanya talk show. Topiknya akan kemana-mana pasti ya. Oh gitu? Iya, pasti. Kirain udah kayak terstruktur. Enggak. Ini kadang aku juga nggak baca. Nah, terus kalau menurut dokter sendiri, kayak dari sekian banyak review-review orang gitu ya, sama konsumen ini tuh paling gampang ketipu tuh karena apa? Kebanyakan tuh gara-gara AI dong, asal aku lihat. Kayak before after, kebanyakan marketing yang viral itu asal dari Douyin sebenarnya. Kayak mau contohnya yang, jadi nggak dipakein bahasa gitu loh. Iya, yang Dipakein, video. iya gitu jadi ya. video nyolong dari entah berantah, tapi dibuat untuk marketing produknya lokal. Dan itu masih banyak orang ketipu dengan Banyak video kayak gitu. ketipu. Aku pernah lihat nih ya, ada produk whitening itu tuh basically dia aslinya memang putih, tapi dia kulitnya tuh dipaksain found di gelap, dihapus. Jadi katanya putih. produknya putih, padahal tuh kulit asli dia putih, tapi dihapus itu jadinya kelihatannya tadi gelap jadi putih, padahal aslinya putih, dipakein concealer. Aku juga bisa bikin kayak gitu. Tapi orang gampang banget kemakan gitu. Padahal ini udah tahun 2025 dan ya kayak edukator udah semakin banyak ya, tapi masih ada aja yang ketipu sama marketing kayak gituan ya. Banyak banget, mungkin orang juga ada terlalu stres ya buat bikin hal kayak gitu, dan kayak shopping itu adalah bentuk dari relief dari stresnya itu. stres. Jadinya kayak kalau udah shopping mau senang-senang harus mikir lagi, kesana kayak malesin gitu kan. Ya sama kayak aku pernah tuh sekali ngeliat yang konyol banget sikat gigi. Oh yang ada filternya? Ternyata pas ceritanya satu kali sikat gigi terus dia kumur terus jadi putih giginya, terus ceritanya dilewatin nggak ada apa-apa. Padahal pas sama orang di slow motion ternyata pas dia giniin tangannya jadi putih, ternyata dia pakai filter. Nggak ada sikat gigi yang bikin gigi putih ya nggak sih dok? Kayak Nggak ada sih, bisa iya bleaching kan? paling kayak carbamide Iya. peroxide gitu biasa. Iya kan, nggak mungkin dengan pasta gigi gitu gigi kita langsung putih seketika gitu tuh nggak ada gitu. Tapi orang masih banyak yang kemakan sama Itu bahkan filter ya, filter tuh kayak kelihatan banget. Aku pikir tadi kayak giginya dibikin kuning aja awalnya, terus dicuci. itu lebih Putih make sense. Nah itu ide buat Itu buat parah. Masih kayak jangankan rakyat biasa, orang tuaku aja yang udah dokter nggak tahu, udah berapa puluh tahun aku nggak tahu spesialis, kemakan juga. Mamaku kayak beli krim yang buat facelift gitu loh. Kan ada kan yang kayak langsung yang hilang. langsung hilang. Yang pakai benang terus tarik ditempel hilang gitu loh, langsung kayak kerutnya hilang. Itu lem. Wow. Itu bisa dipakai sama orang yang udah kayak umurnya 70 ke atas yang kerutnya tuh udah parah banget. Ditempelin lem itu dia makeup. Nanti kalau dihapus ya hilang. kerutnya baik lagi. Berarti dokter sekarang ini udah berapa tahun sih berkarir di sosial media nih? 5 lah kali ya. Soalnya aku sambil praktek kan. Oh, yang kayak oke. fokus banget baru 2 tahun. Fokus banget ya 2 Sebelumnya tahun kayak ini. sambil hal lain kan. Oh gitu, sambil modeling juga terus Sambil praktek gitu. praktek gitu. Jadinya baru ini aku udah lepas kayak kayak anehnya aku tuh jack of all trades itu tipe orangnya dari kecil. Yang kayak semuanya bisa tapi nggak ada yang mahir gitu loh. Apa Jadi- dokter kan mahir banget bikin konten ini. Masa sih aku nggak ngerasa kayak semuanya kentang gitu. Aku jadi modeling bisa, jadi fotografer bisa, jadi editor bisa. Tapi nggak ada yang aku tuh expert banget karena nggak pernah fokus, dan aku tuh kayak masuk kemana aja kayak oh oke, doing fine. Jadi aku tuh kayak hilang jati diri gitu. Beneran tapi kayak Tapi berarti paling nyaman jati diri dengan menjadi content creator, edukator gini ya. dari hitung-hitungannya kayaknya ini paling Paling kayak pas high profit sama low effort, bukan effort sih, kayak dari modal seluruhnya tenaganya kayaknya paling netnya tuh paling bagus Paling gitu. bagus, ngeliatnya dari situ ya. Ya, Kayak aku ngitung business banget wise gitu ya. Ngitung ini beneran. Bukannya kayak feeling passion kayak. Oh bukan dari passion tapi dari kayak lebih ke business wise gitu ya. Aku nyari yang things I'm good at sih. Maksudnya kayak kalau aku nggak mahir di bidang itu, artinya aku sekolah lagi terus makan waktu, makan duit lagi kan. Benar. Jadi ya ini kan udah ada, tinggal Kurang lebih sama dijalanin ya. aja kan. Tinggal dijalanin. Maksudnya udah dokter, aku setengah hidup cuma jadi dokter doang. Setengah umur loh. Benar. Maksudnya kayak masa mau aku tanggalkan, nggak relasi. Kayak ibaratnya aku udah balik ke umur 12 tahun lagi atau 10 tahun lagi gitu. Jadi sekalian ini- lah dipakai ilmunya untuk menjadi content creator dan menjadi model. Ya harus jadi semua, dirangkap semua sekarang dok. Ya, kan? lebih enak Setelah ini. dipilih, Ini ya bukan kan? jadi talent. Kalau dulu kan kita ngikutin cetakan. Kalau ini kita yang Kita jadi yang cetakannya. bikin cetakannya benar. Nggak gampang loh ya. Banyak bener temanku runway Bener. model, oh perfect. Udah 12 out of 10. Tapi pas di kamera kayak aduh boring banget gitu. Ngerti. It's an art itself gitu. Yes. Terus kemarin kan sempet rame nih ya dok urusan black campaign. Yang sampai aku pribadi tuh shock. Aku shock banget sampai ada satu brand yang collapse dan dia
berhenti jualan di Indonesia karena adanya black campaign ini gitu. Lo kan belum tahu plot twistnya. Belum tahu. Brand itu playing victim. Serius? Jadi brand itu sengaja buat jatuhin si kompetitornya. Dia pura-pura dia itu bangkrut gara-gara di black campaignin. Usut demi usut dia ganti distributor. Terus dia manfaatin momen itu untuk playing victim. Dijual lagi sekarang udah. Malu kan jadi kayak aku ini bikin aku kayak sebenarnya banyak banget rahasia dan kayak enek yang aku alamin. Tapi kadang-kadang kayak it's a joke gitu kayak Shock part 2. beneran ini kamu cek aja. Jadi mereka dua-duanya black campaign. Jadi black campaign sama black campaign yang lebih parah lagi malah. Dua-duanya sama-sama black Dua-duanya campaign. sama-sama black campaign. Iya, tapi kalau yang si brand ketek yang gulung tikar ini, dia menurutku nggak cuma karena black campaign doang, karena harganya. Benar, nggak kompatibel banget sama yang satunya lagi juga gitu. Tapi yang Iya. satunya juga salah karena bikin video comparison lawan-lawanan sama si yang satu ini gitu kan ya. Iya, sama-sama aja sih Sama aja ujung-ujungnya. Ya begitulah yang bikin kita lama-lama ujung-ujungnya ya nggak bisa gimana-gimana lagi. Ujung-ujungnya ya udah kita padel apa pilates, secara pokoknya udahlah kita kayak ignorance is bliss. Bener, itu Kayak- aku sekarang. Ini makin dipikirin makin Mau makin pecah pusing, kepala mau loh. pecah gitu. Dan yang aku shock itu kayak kadang tuh brand-brand tersebut tuh ke aku pribadi kayak mungkin ke dokter juga ya nggak akan melakukan itu nggak sih kayak nggak nyuruh kita dikasih kayak tahu. gitu Yang gitu kan. kemarin yang brand yang aku expose itu dia kan aku nggak tahu mau di value-nya gimana. Soal kerusakannya itu dia tuh nggak involve aku di black campaign-nya. Dia itu Iya. pakai fotoku untuk black campaign influencer tuh Influencer, meyakinkan iya, gitu. bener. Sampai waktu itu kan aku juga langsung DM dokter kan, aku shock banget, ingat gak sih aku DM dokter kayak gitu. Dan aku langsung make sure juga, jangan-jangan selama ini brief ke aku mereka dengan persona baiknya, tapi ke brand lain pakai black campaign dengan kayak Tasya juga udah oke kok. Iya kayak gitu, kan. jadi kayak cuma di screenshot terus habis itu, oh ini udah dokternya udah approve, jadi nggak apa-apa kok dibikin konten seperti itu, beneran ngefek gitu-gitu. Maksudnya dibilangin kok, ibaratnya kan kalau di syuting juga pasti kita main visual effect ya. Bener. Maksudnya kayak mau mendeskripsikan efek dari hilangnya flag, nggak mungkin kita mau nunggu sebulan baru kita syuting lagi, pasti ada makeup, abis itu remove. Jadi mereka mikirnya mungkin antara abu-abunya dan antara syuting dan realita. Tapi masalahnya kan kalau di iklan kan kita ngelihatnya sebagai ilustrasi. Kalau dari kontennya para orang ini Orang kan kita kan ini UGC, dari- nggak ada kayak bener. beneran ini realita, tuh, Realita, testimoni, jadi bener. nggak bisa disamain. Nggak bisa gitu. disamain. Iya, jadi ini juga informasi ya buat kalian. Karena aku tuh sering banget jadi korban kayak korban secara nggak langsung ya gitu loh dok. Jadi kayak kesannya kayak, oh berarti selama ini Tasya Farasya juga melakukan black campaign Iya, ini. jadinya kayak kena kita kena gitu. kayak ya itulah yang efek nggak langsungnya gitu. Efek nggak langsungnya kayak gitu. Padahal sebenarnya kenyataannya kadang mungkin kayak kalau ke influencer yang udah agak lama berjalan gitu, brand tersebut tuh nggak berani melakukan kayak brief yang bandel atau nakal gitu loh. Tapi kalau misalnya ke influencer yang baru, mungkin karena mereka mikirnya belum paham banget industri ini, jadi diakal-akalinnya ke mereka gitu. Tapi nanti in the end yang kena kita-kita lagi karena dikiranya kita satu brief sama semuanya yang lain ini, yang black campaign ini gitu. Beda ini tuh beda emang- tim sih, beda tim total gitu. Jadi yang handle kita aja bisa aja beda gitu Bisa sama yang jadi. handle yang KOL yang ujung-ujungnya jadi black campaign. Benar. Itu beda tim, Beda mereka tuh besar tim. kayak strukturnya gitu. Strukturnya tuh besar gitu. Tapi emang, oh ntar kalau ada yang viral pasti nanti keywordnya Tasya Farasya review brand A gitu. Ikutan. Ikutan, Oh. kesannya gitu. Oh berarti emang nggak bisa dipercaya nih. Padahal kita sendiri di sini adem ayem, nggak ada apa-apa dan nggak pernah. Emang kalau rules aku pribadi kan emang kayak sama juga kayak dokter, kayak kita tuh nggak terima brief, ya kan? Yang nggak terima brief. Nggak terima brief, nggak terima kayak aturan. Aku cuma terima product information. Ya, jadi Iya kan? cuman kita kan review secara objektif Objektif aja. Objektif aja. dan subjektif juga, tapi subjektifnya kita. Subjektifnya tuh kayak- kita, benar. Bukannya kita kayak, nggak suka, bukan. Maksudnya kayak subjective feel kayak produknya itu gimana benar. di kita. Dan juga dari kayak knowledge-nya kita, dari pengalaman kita di masa Benar. lalu dengan produk-produk yang banyak ini pendapat kita. Pendapat gitu kita loh. gini setelah penggunaan sekian lama gitu Iya, kan. dan analisisnya gitu loh. Maksudnya kayak dari segi ingredients, dari segi kayak preparasinya, itu tuh dia bagus atau tidak. Jangan Betul. kayak kesalahan yang basic-basic itu udah pasti nggak boleh ada. Nggak boleh ada, benar. Karena ada standarnya Ada gitu standarnya loh. di situ doang. Tapi kalau untuk hasil akhir sama brief
sama cara kita menyampaikan itu kita nggak terima aturan dari brand gitu. Dan aku tahu karena aku juga pernah waktu MOP kan pakai dokter kan kayak ya nggak ada iya, brief. emang gitu sih. Emang kayak gitu. Tapi kadang-kadang ngotot beberapa brand gitu. Sebenarnya aku nggak masalah dikasih brief selama briefnya itu Make sense ya. lebih viral dibanding yang aku bikin. lakuin dan lebih benar gitu. Misalnya kayak, iya dokter tahu nggak sih vitamin C yang kita pakai itu misalnya dia ini paling baru, udah dia paling stabil, kena sinar matahari, kebakar juga masih aktif. Nah, Aku udah penelitiannya, aku seneng banget dikasih tahu ini karena aku benar. pengetahuanku nggak sejauh itu. Betul, Tapi betul. kalau yang kadang-kadang brief ya yang ampun kayak misalnya buang ke tong sampah. Waduh. aduh nggak banget sih itu. Kenapa dibuang tong sampah aku nggak ngerti lagi. Persis, exactly kayak gitu. Jadi ini sebenarnya kejadian yang kayak kita sekalian curcol ya. Jadi karena aku sering lihat kayak sekarang foto aku sama dokter juga sering dijadiin kayak campaign untuk kayak ini produk, yakin mau beli produk ini, udah lihat review dokter. Iya tuh ya kan? lewat aku Nah, report, kesel banget ya apa sih. Alay gitu kesannya. ngerti banget. Itu tuh sering terjadi, tapi yang harus kalian ketahui itu sebenarnya emang nggak semua orang tuh dapat si experience untuk dikasih black campaign ini sendiri gitu loh. Dan kalau saran aku buat KOL baru atau influencer yang baru mulai karir mungkin yang belum terlalu paham cara kerja sama brand, kalian tuh boleh banget loh nolak brief yang nggak masuk akal. Dan kalian boleh kayak stand up for yourself gitu loh. Dan mereview sesuai dengan keadaan yang terjadi sebenarnya di diri kalian gitu. Dan itu juga jadinya bagus untuk kalian karena nggak merusak credibility mereka juga nggak sih? Karena kan sekarang penonton tuh udah pintar gitu loh, tahu. Penonton tuh udah trust issue Iya. sekarang nomor satu. Jadi orang tuh nggak tahu mau percaya apa lagi sekarang. Benar, kan? benar. Tapi masalahnya nggak cuman kalian kok yang memiliki kayak trust issue, kita juga bahkan dokter aja ya juga kita tuh juga trust issue. Soalnya kita seminar tuh udah pasti disponsorin sama brand juga. Kalian pikir kita itu masih kok nggak duitnya dari mana? Rumah sakit juga kerja sama sama produk gimana Benar, sih? benar. Jadi kita pun trust issue. Jadi kalau kita mikir kan juga harus mikir. Benar, setuju Nggak bisa banget. ngandelin kita doang dan ujung-ujung nyalain kita gitu loh. Benar-benar setuju banget. Ini pertanyaan selanjutnya sebagai dokter, apa bahaya atau resikonya kalau nama seorang profesional dicatut untuk endorse tanpa izin? Resikonya itu sebenarnya apa? Kayak misalnya Ya resikonya bisa aja produknya nggak sesuai, aku aja nggak kenal produknya apa terus pakai namaku. Dan produknya kalau misalnya masih bagus ya oke lah ya, masih mending biarpun ya kesannya dia memperbudak aku nggak dikasih apa-apa. Tapi kalau misalnya produknya jelek mengandung merkuri, merusak namaku dong. Benar. Itu belum cek produknya gitu loh, dia Benar. udah pakai nama sendiri gitu. Terus merusakin kayak diluting my credibility. Iya, jadi itu pasti nomor ibaratnya kayak aku tuh nggak nge-review sama sekali gitu loh. Jadi Iya. kesannya apapun itu bisa dipakai. Benar. Jadi ya gitulah, jadi rugi gitu. Tapi bisa sampai kayak dicabut kayak title-nya gitu-gitu nggak sih, Dok? Oh ini kan malah bukan salah kita. Oh, Kalau misalnya diambil secara tanpa izin, itu kan artinya yang salah brandnya dong. Benar-benar. Bukan salah akunya, ya justru nggak Nggak ya, dicabut. nggak Dicabut sampai- tuh kalau dia misalnya malpraktik gitu. Oke. Atau nggak kayak jualan tiket biru, tapi kamu tahu sendiri kemarin aja lolos dokter-dokter itu. Aku kesel banget sama dokter-dokter yang kayak begitu, maaf banget ya kalau dia nonton nggak tahu aku di itu kayak copyright terus, kena strike terus. Oke. Tapi aku nggak suka karena mereka tuh bikin image dokter jadi less serious gitu loh. Jadi kesannya kita tuh joke. Jadi kayak kita harus menjaga image noble jujur aja kalau dokter. Karena Betul kita sih. itu memang pengalaman untuk dapetin gelar tuh setengah mati gitu loh. Bener-bener kayak Betul. banyak juga beneran literally. Literally beneran. Iya beneran masuk kuburan maksudnya. Beneran Jadi mati. jadi please act like it gitu loh. Jangan kayak kesannya menggampangkan gelar kita kan. Kan itu walaupun dia yang lakuin tapi kita kena juga gitu. Semuanya jadi kena, benar. Iya jadi kayak stigma gitu. Stigma, benar banget, setuju. Nah, terus sekarang kita akan membahas tentang solusi nih, Dok. Kira-kira Ya itu solusinya paling berat apa? solusi itu. Pertanyaan terakhir ini memang paling berat. Kira-kira apa solusinya? Karena menurut aku bisa banget sih kalau misalnya kita Oh kalau buat brand tadi aku nggak salah lihat pertanyaannya buat brand ya solusi solusi maksudnya. buat kita semua sih, buat brand lokal terutama Iya. ya, bersaing tanpa perlu melakukan hal-hal kayak gini kayak black campaign, terus merusak credibility dokter dan merusak credibility KOL gitu. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan bersama gitu? Dari segi brand dulu ya menurutku tuh mending lengkapin data di internet deh, SEO ya tuh tonjolin banget soalnya aku juga mau nge-reviewnya susah karena data itu nggak ada di internet. Jadi minimal masukin ke
yang ada review kayak EG Coder, ada apa lagi tuh yang listing chemical-chemical yang internasional, taruh di situ. Jadi kita gampang nge-tracknya dan kayak hasil lab misalnya kayak apapun yang ada kayak sertifikatnya tuh dibikin transparan. Kenapa susah banget sih? Susah banget dicari. Terus kayak saranku malah sekarang jangan terlalu over positif kalau marketing tuh ya. Bener. Makin muak gitu loh. Muak orang, bener banget karena semua orang tahu kayak udah nggak senaif itu, orang tahu semua produk tuh pasti ada plus minusnya. Jadi kalau semakin dikasih tahu plus minusnya, orang malah daya tarik belinya makin tinggi juga. Anyway, brand tuh nggak usah khawatir, tenang gitu. Percayakanlah kepada kita yang emang lebih ngerti cara mereview produk dan biarkan kita untuk mengasih tahu positif dan negatifnya. Kalau ada negatif yang bukan dicari-cari juga negatifnya, tapi kayak kalau emang ada negatifnya, bebaskan kita berekspresi dalam review. Iya nggak sih, Dok? Setuju nggak? Iya, kita lagian sebagai konsumen. Kita kan sebagai konsumen juga ya, kita kan mau tahu juga apa sih worst case dari produk ini. Benar. Jadi kita juga nyari susah banget. Apa sih, misalnya nggak mungkin ada produk harga 20.000 yang ngalahin 2 juta gitu loh. Jadi aku mau tahu kayak apa sih, dia ini apa yang bikin itu possible. Itu kalau bisa dibikin transparan aja, nggak akan ada yang mau nyontek lu gitu loh. Maksudnya aku nggak akan tiba-tiba bikin skincare juga, nggak mungkin. Nggak mungkin overnight, aku lagian males, aku pengen pensiun dini gitu loh. Kenapa dong, by the way, pengen pensiun dini? Ya pengen nelusur, ya emang aku nggak mau kerja begini aja terus sih, tapi nggak bisa juga deh, kayaknya aku kayak depresi kalau aku ngapa-ngapain. Nah itu dia makanya. Terus habis itu pikun. Tapi kayaknya aku pengen nyoba hal lain gitu, kayak aku lebih suka creating. Jadi mungkin kayak aku kan hobi gambar, pengen bikin komik, emang aku serandom itu orangnya. Pengen bikin komik tuh, nggak kesampean. Oktober tadi mau debut di Komifuro, tapi nggak keburu, udah 2 bulan lagi nih. Tapi Dokter emang nggak ada niat mau bikin brand skincare sendiri? Terlalu tuh saturated, mending aku support aja. Lagian kalau aku bikin skincare, aku fokusnya udah berubah nih. Benar. Aku udah stres ngurusin punya aku sendiri. Benar, ngerti, relate. Sebagai yang punya brand makeup sendiri aja udah pusing kepala. Tapi untungnya kalau makeup kan lebih transparan ya. Ya, makeup kan maksudnya lebih ada variasinya juga. Kelihatan bagus atau enggak, selesai gitu. Kalau ya skincare kan nguasain soalnya. Kalau skincare kan butuh proses semuanya kan, dan kayak bener-bener tergantung skin type, skin condition, cuaca, peletakan produknya di mana, orang masing-masing, kulit orang aja nggak ada yang bener-bener exactly sama gitu kan. Jadi kayak skincare tuh jauh lebih susah dari makeup. Kalau makeup kayak bagus, lengthening, volumizing, or not gitu kan, kayak ya udah sesimpel itu gitu. Nah, sebenarnya sama aja susah juga sih dua-duanya. Iya sih sebenarnya. Soalnya kayak makeup tapi kalau dipakai tiap hari, basically it's our skincare too. Iya sih sebenarnya, benar. Ya jadinya sama-sama sulit sih. Tapi kan maksudnya sulitnya orang beda-beda. Kalau aku jujur aku udah nggak ada niat kebuka skincare karena udah terlalu banyak skincare yang bagus juga menurutku. Oh gitu. Okay. Terus aku nggak ngerasa nggak ada perubahan yang bisa aku lakuin signifikan, kecuali suatu hari ada hal-hal yang memungkinkan aku bikin sesuatu yang aku pengen. Kok sekarang saya contoh kayak salicylic acid face wash udah 100 brand. 100 brand, bener. Bikin yang bagus, terus ngapain aku bikin another one? Bener-bener. Buat apa gitu loh, aku kayak nggak tahu why-nya gitu. Why-nya kalau menurut aku sih ya Dok, why-nya karena trust audience ke dokter sih. Nah, kalau mendingan dokter aku bikin skincare, aku beli sih. Soalnya kalau misalnya aku bikin skincare juga itu pasti prosesnya banyak banget, belum regulasinya, belum pabriknya, aku nggak mungkin bikin kayak meracik sendiri, nggak mungkin. Kalau aku lagi pula kalau aku yang meracik sendiri dari 100 produk bisa aja nggak identik bentuknya. Nggak identik, bener sih. Makanya jadi lebih memilih untuk kolaborasi aja sama brand ya. Iya, jadi nebeng gitu. Nebeng aja lebih less commitment itu sih aku juga belakangan yang ngerasa dunia kita tuh makin unpredictable. Zaman dulu minimal kayak oke lah 10 tahun ke depan kayaknya nggak mungkin lah ya yang namanya itu saham hancur gitu. Kok sekarang kita kayak TikTok ya contoh. Kayak dulu kan kita audience retentionnya kayak lebih jelas kayak sosmed deh, nggak cuma TikTok, YouTube, Instagram itu kayak lebih jelas kayak predictable. Oke, kira dari berapa follower dapat segini viewsnya. Benar. Kok sekarang tuh udah tiap hari berubah, 3 hari berubah. Jadinya susah buat commit to anything. Benar. Aku ngerasa zaman sekarang kayak beli tanah nggak ya? Gimana kalau tanahnya tiba-tiba kayak kena bulldoze diambil pemerintah? Bener juga. Kayak nggak jelas, sekarang lebih fluktuatif dan banyak hal-hal baru kali ya. Yang makin nggak ketebak ya, bener. Dan time spend orang juga semakin lama semakin kayak segini. Iya, attention span orang-orang. Aduh, parah. Dulu karena terlalu banyak outputnya sekarang. Dulu kan cuma ya udah TV aja. Benar. Sekarang udah TV,
HP aja ada berapa platform. Jadi otomatis satu platform makin kurang dong waktu buat lihat ya kan? Bener-bener. Makanya dokter juga lebih suka bikin video yang singkat ya. Iya, Aku karena itu ya. Lagi seru-seru nonton, udah selesai. Oh ya itu mamaku juga bilang kadang belum denger udah lewat. Kok udah selesai ya videonya? Ya, cepet banget, cuma kalau panjang ya gitu nggak ada yang nonton. Iya sih bener emang, tapi aku kayak berusaha bikin singkat tuh kayak susah juga ya loh. Itu sebuah ini loh dok, sebuah bakat loh dok bisa. Karena dokter itu walaupun videonya singkat, tapi semua informasi ada di situ. Dan ini bukan come from nothing, aku dulu orangnya cenderung kepanjangan. Oh, Dari gitu? dulu ya bikin esai, dulu kan aku sekolah itu bikin esai internasional kan. Itu selalu kan ada word limit kayak 4.000 kata gitu. Aku tuh selalu kelebihan susah banget memotongnya gitu. Tapi kayak karena itu aku jadi tahu gitu yang most important ones tuh apa. Kayak temanku tuh ada yang bikin, misalnya dia 2.000 sampai 4.000 kata, dia bisa bikin kayak 2.002 tapi nilai dia lebih tinggi gitu. Hebat banget ya, dia bisa hal yang penting doang. Jadi dia kayak terinspirasi dari dia, ujung-ujungnya bisa gitu. Itu hebat Summarize banget. kan? Iya, summarize semuanya bisa berapa detik sih dok? Paling video dokter 30 detik tuh udah lama banget loh. Iya kan? Iya sering banget, soalnya dari brandnya bilang kayak dikit banget. Tapi maksudnya menurutku aku yakin yang pendek begini tuh lebih banyak yang Lebih works nonton. banget emang. Karena intinya satu poin aja yang paling penting dari highlightnya ini brand kenapa harus beli atau harus skip. Benar, Tapi kebanyakan orang tuh kayak merasa rugi tau nggak? Merasa rugi, brandnya udah di berasa review rugi. kok. Review Kok cuma dikit dapet banget dikit gitu loh. banget Ya gitu. masih kok soal ingredient saya baca sendiri lah. Masa aku juga yang harus spell it out for you. Iya sih, benar. Lagian orang udah demek dengerin kayak ceramide ada 5 kali, ceramide OS, Iya, ceramide iya. apa sih kayak. Jadi Ceramide itu apa ya gitu. Jadi cara mempersingkatnya gimana sih dok? Aku juga butuh tips deh. Soalnya aku jujur kalau bikin video Tapi panjang bagus banget. kok, maksudnya engaging. Tapi panjang banget dok. Aku kayak Ya ngebanding karena poinnya kebanyakan. someday gue mau kayak dokter Abelina kayak. Aku aja gua sekarang mau ngerasa 30 kayak detik. mungkin aku harus panjang tapi engaging. Gak tahu juga kayak itu lebih susah lagi kayaknya panjang dan engaging. Itu ya kayak emang ngelibet otak juga sih. Tapi kayak kalau menurut aku makin kesini makin banyak orang yang lebih memilih untuk video singkat sih. Iya, karena ya tapi tergantung topiknya. Beberapa videoku ada yang panjang tapi rame. Itu kayaknya karena kalau topiknya itu udah Panas ya. panas gitu, itu lumayan. Jadi ya emang seni sih. Jadi Seni ya ya. kadang ada yang bagusannya pendek, ada yang bagusannya panjang, ada yang bagusannya seri. Kayak ibaratnya kayak industri perfilman kan juga gitu. Ada yang bagusnya jadi Oke. short film dijadiin film full mah jelek. Iya Ada yang sih. seri emang nggak bisa dibikin jadi film Jadi singkat. film singkat. Iya. Jadi ya itu itu seninya, kita sadar nggak sadar kita director. Iya sih, bener juga. Temanku kebanyakan director juga. Jadi teman-temanku yang nerd yang main game ini ya musisi kebanyakan, director gitu. Jadi kayak kira-kira kalau misalnya nge-review skincare gitu, apa sih kayak poin penting yang harus disampaikan? Kalau aku sih, aku pribadi, aku pokoknya tadi kan yang highlight kenapa kalian harus lirik produk ini itu Oke. itu doang. One point aja ya? One point, kalau nggak ada yang harus dilirik dari produk ini, misalnya produknya ini udah biasa banget gitu. Aku saranin kenapa kalian harus mikir 2 kali untuk nyoba produk ini gitu loh. Misalnya kayak produknya HB Dosting, ya Allah banyak banget aku Banyak review banget, tiap hari dan benar. jujur aja kalau bagus semua ya udah nggak apa bagus semua. Tapi kan orang udah punya HB Dosting dan ngapain dia mau lirik Ngeliat satu yang ini? ini gitu. Ya udah nurut aja dong. Aku maunya ngasih tahu satu value. Karena Bener. orang nonton tuh nggak ada yang mau nonton for free. Orang tuh mau nonton karena ada nilai maka dapet antara hiburan, edukasi, pokoknya something new yang bisa Something new, dia mendapat gain. Gain, Ya maka bener, aku gain selalu kayak something. kalau nggak bisa satu kan tadi value-nya kalau misalnya kita bisa kasih review satu kata kenapa kalian harus beli atau skip. Oke. Kalau nggak bisa ya tadi kita kasih satu kata yang bisa dibawa pulang antara itu komedi kalau misalnya emang nggak bisa ada kata-kata lagi Oke. atau yang kedua ya nilainya itu kayak hal yang bisa dicatat yang bisa dilakukan perubahan sekarang juga. Contohnya kayak Oke. stop, misalnya kayak aku udah enak banget sama kata stop. Pokoknya jangan misalnya kayak pakai lotion tuh habis mandi gitu kan, orang nggak ada yang tahu gitu loh. Tapi itu mungkin butuh elaborasi juga Elaborasi, karena kan waktu lagi. mandi air panas pori-pori kebuka. Iya, Nah iya, itu iya. dimasukin si lotionnya gitu. Itu kan ya udah gitu Oh, aja. Saya pikir kalau gitu gue pulang mandi habis ini jangan nunggu kering baru pakai lotion gitu. Jadi Oke, jadi ada yang something yang dicatat, gitu. dibawa pulang oleh audiens setelah nonton video tersebut gitu. Iya. At least 1 point aja. Minimal 1 point. Minimal 1 point. Atau enggak misalnya kayak ada ketertarikan. Saya sekarang susah banget tentuin minat orang. Mungkin sekarang udah terlalu banyak, sekarang fokusnya lagi di politik ya. Jadi aku ngerasa kayaknya orang udah terlalu pusing mau bikin jerawat tuh udah bikin Kayaknya udah politik. mikirin politik sama padel ya kalau sekarang. Oh padel.
Nggak tahu sih, aku sih bener-bener padel. Aku bener-bener Dok, udah 3 bulan nggak buka TikTok. Oh padel, aku juga pengen pilates sama sakit punggung mulai. Bukan karena mau cantik, aku nggak akan posting banget deh kemana aku nyari tempat yang bisa private, di mana aku nggak bisa ketemu orang. Pilates. Aku nggak suka ketemu orang kalau lagi olahraga gitu loh. Makanya aku ngerti sih, makanya nih kayak thank you banget udah mau hadir ke podcast ini. Dan ini pasti akan jadi banyak banget informasi penting untuk banyak orang. Dan semoga setelah kita bikin podcast ini, brand-brand sama konsumen dapat informasi Insights. dan insight yang berguna gitu ya. Ya dia kan udah kayak kuliah gratis, aku bingung kok zaman dulu susah banget nyari kuliah gratis, udah apa-apa harus bayar. Aku ke seminar ke 20 juta kayak seminar gitu buat belajar, yang ujung-ujungnya di endorse juga gitu. Saya kayak, oh ya nyeri ini dibayar, ntar dibelip aja tuh ini brandnya. Saya kayak, ya nih nyari terapi HNP gitu. Oh itu mah udah ada list sponsornya, jadi kita tuh diajarin yang sesuai dengan brand itu punya. Jadi dibilang nggak ada, kalau misalnya brand itu nggak punya, dibilangin ini bukan opsi gitu loh. Ngeselin banget, aku udah bayar padahal mahal buat seminarnya gitu loh. Ternyata sponsor. Ya sponsor juga ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya. Nah, jadi hargain dong, ini masih ada gratis. Kedepannya nggak tahu loh, YouTube aja udah YouTube kan? Aduh iya. YouTube aja nyebelin banget kan? Itu udah nyebelin banget. Makanya nanti ini kita akan potong juga ke TikTok. Iya soalnya TikTok aja udah mulai kayak YouTube. Oh iya? Sekarang udah ada ads-nya di depan. Oh sekarang udah ada ads-nya? Ads yang kayak YouTube. Mending kalau tipe yang sponsor, jadi post orang diangkat jadi sponsor, itu masih mending, ujung-ujungnya dia konten juga kan. Ini enggak, jadi yang bener-bener kayak full screen, ada skip ads di kanan. Oh, ya Indian akan sama aja sih semua platform ya. Ya, tapi masalahnya ini membunuh usernya gitu loh. Membunuh user, Mereka ya, benar. rebutan penonton, tapi masalahnya mereka itu menjauhi penonton gitu loh. Bener, Instagram bener, tuh bener aja kan core-nya gambar. Sekarang jadi video. Jadi video. TikTok core-nya video mau jadi gambar. Jadi gambar. Mau- YouTube core video panjang jadi video pendek sekarang. Iya, udah sekarang orang yang YouTube pada pindah ke Patreon. Soalnya terlalu banyak censorship di YouTube. Oh, ada lagi nih aplikasi baru lagi. Tapi yang berbayar sih, dan itu kayak lumayan niche. Oh, nih. Aku taunya gara-gara aku main game. Oh. Jadi kadang-kadang kayak hal-hal yang simple, hal-hal pokoknya sensornya udah gila banget ya YouTube sekarang. Oke. Jadi kayak hal-hal yang lumayan dark, bahas kayak abuse atau apa itu terlalu di sensor. aku jadi nggak ngerti nih ngomongin apa ini orang gitu kan. Jadi mereka dia kirimnya ke auto Patreon. sensornya dia auto sensor gitu. Iya, si kreatornya juga nggak mau videonya Oh, nggak iya, take down, takutnya jadi kena dia take udah down. di remove sama dia kayak buat full versionnya. Kadang masih gini, dia tuh sensornya sampai kita tuh nggak ngerti ngomongin apa lagi gitu loh. Chaos. Ya. Semoga video kita nggak disensor-sensor ya kayaknya. Oh ya, makanya di blip-blipin aja, blip ya. Jadi kalau banyak blip kalian tahu alasannya kenapa. Bukan karena kita nggak mau sharing, tapi ini platformnya gitu loh, Iya. nggak bisa. Terakhir aku mau minta dokter kasih pesan ke, kalau menurut aku yang sekarang nih, pesan ke semua KOL, content creator yang ada di beauty dan skincare, dan juga para dokter yang menjadi content creator. Pesannya apa? Ya sulit tuh biasa, dipikir kita enak tau, kata yang kucing-kucing dapet duit, cobain lo. Kalau sulit, emang sulit. Ngerti kan? Gitu maksudnya lu. Ini tuh juga industri sendiri gitu loh. Just because kalian udah dokter, udah jadi artis, doesn't mean lu tuh bisa jadi director gitu loh. Bisa bikin konten yang menarik. Jadi ya sulit itu biasa. Terus pesannya apa nih? Ya tadi sulit tuh biasa aja, kejalanin aja. Jalan aja, sulit itu biasa ya. Dan berkembang gitu loh, masih belajar lagi. Oke. Kalau memang nggak sanggup ya udah kasih aja job ke kita gitu loh. Maksudnya ngapain? Aku aja nggak ngambil job dia. Ngapain dia ngambil job aku gitu loh? Oke. Malah dia ngejalanin job dia nggak becus gara-gara dia maksain jadi aku kan. Jadi bener-bener ngerti banget. Oke. Bagi tugas orang itu. Kita Oke. bisa bagi persenan juga di belakang. Oke deh Iya. teman-teman, thank you so much dok. Kita akan masuk ke sesi selanjutnya sekarang. Woo! Oke, jadi ternyata games hari ini namanya adalah ujian Tasya Marasya. Nggak tahu kenapa, padahal saya bukan bintang tamu teman-teman ya. Tapi saya yang diuji.
Mitos atau fakta? Are you ready? Ready. Oke, ready. Let's go. Jawab dengan cepat. Pertanyaan hanya bisa jawab dengan mitos atau fakta. Aduh, Jadilah jotos kontesan lempar yang baik. batu, gak ada batu di sini. Dilarang rusuh atau jotos lempar batu. Baik. Ini fakta kalau Fakta, kopinya itu pakai tergantung. susu sama pakai gula. Iya bener. Kalau kopi hitam enggak. Ih, kok itu nggak bisa nih. Gua nggak tahu apa-apa. Lu pertanyaan lu ambigu. Kalau kopinya doang nggak apa-apa, tapi kalau kopi susu terus sehari 3 kali 4 kali, Iya, ya cepat bikin tua. tua. Iya, tapi kalau kopinya kalau doang kopinya enggak. doang, Malah justru bikin malah awet bagus, muda. bener. Jadi Ya bikin awet muda iya, kok. jadi kita udah melanggar rules ya nih. Jawabannya mitos atau fakta, jawabannya ya kalau kopinya tok ya berarti ini mitos ya. Iya, kalau kopinya tuh malah bikin anti Bikin aging. anti-aging, Bikin benar. awet muda. Tapi jadi lebih ke gua yang nanya. Iya, lu gua kasih Apa? tahu, kita kasih paham jadinya. Enggak Nah, sih. mitos. Mitos lah. Mitos. Mitos lah, udah fix sih semua setuju, nggak usah Iya, itu didebatin. cuma nggak usah berdebat lagi. Fakta sih, karena kalau dehidrasi kulitnya kering, Iya, fakta. ya kan? Aku setuju, ini air putih. Nggak muncul ya? Panjang tuh. Oh, ya udah. Ya iyalah, maksudnya kok nggak. Sebenarnya itu kan basic health gitu loh. Kita tuh 70% air loh. Iya, badan Dan kita termasuk 70% air, benar. Iya, kulit kita tuh juga ketergantungan banget sama cairan. Sama cairan, gitu. benar. Bisa kalau misalnya dehidrasi ya udah pasti keriput itu disebut juga kan. bener, kisut dah. Terus kayak jerawat juga nggak sembuh-sembuh segala macem lah. Bener, sampai permasalahan tidur juga bisa terjadi karena kekurangan air ya dokter. Ternyata Iya. saya korbannya. Banyak orang nggak mau minum air gara-gara itu sering kencing, tapi ya Bener. gimana tuh artinya ginjal kamu bagus kalau kamu Bener, banyak minum bener. kopi nggak kencing, katanya ginjalnya kenapa Iya, bener. bengkak habis tuh. Tadi katanya nggak boleh jawab selain mitos atau fakta, sekarang lo minta panjang. Panjangan. Iya kan, berarti nggak apa-apa panjang aja Jadi jawaban kalau kita. Misalnya gua banyakan minum gula. Konsul. Iya. MC-nya bagus. Bagus, bagus. MC-nya gratis. Terus selanjutnya pertanyaannya apa? Kalau kebanyakan sering minum gula terus? Pester emang gitu. Gula nggak sih, harusnya garam yang bikin beser. Garam, kopi, kafein bikin beser. Diuretik soalnya dia. Iya, dia diuretik bener. Lah, berarti lo harus ngecek apa tuh dok? Tapi Dia cek- bagus sih, nggak full check soalnya kan artinya memang arti ginjalnya bagus ya, dia Oh, dia nge-flush ngeluarin. terus ya bagus, artinya metabolismenya jalan gitu. Bukan diabetes. Enggak, kalau diabetes tadi kan poliuri, ada itu juga nggak kayak makan, terus kayak makannya banyak banget sama kayak lemes gitu. Iya dicek aja lah gua darah sewaktu tuh yang cetek sekali itu cek aja gua darah sewaktu, kalau di atas 200 ya udah. Nah, lu cek tuh GDS. Bisa prevention. Iya. Ini kayak fakta yang menyakitkan karena Fakta siapa yang menyakitkan. tidurnya 5 jam kayak walaupun waktunya ada aja susah tidur orang-orang kan. Bener, saya. Untung belum kusem kulit gue. Fakta ini fakta banget. Oke, game kedua, katak Jawa. Kami tanya, kamu jawab. Oh ya, Game suka-suka selanjutnya. kalian lah. Kami tanya katak Jawa gitu. Oke. Oke. Lotion. Lotion. Ke spray itu nggak tahu landing di Spray mana. kemana? Ya, aku paling nggak pernah pakai spray. Di bawah UV cam itu kalau spray dia tuh landingnya suka-suka dia, bisa di Suka-suka sini, dia, di bener. sini. Tentu Terus rambut yang gue yang tengahnya- terproteksi, Iya, yang tengahnya bolong. Cuma sini doang, ntar satu muka kerut, sini doang yang enggak gitu kan. Jadi lotion aja dia lebih rata, Rata, gitu, lebih bener. proteksinya itu lebih terprediksi dan lebih terkontrol. Benar. Kalau salah satu jenis produk di bawah harus hilang dari muka bumi, gentle cleanser atau moisturizer. Gentle cleanser Gentle has to go sih, cleanser. maaf banget. Sama lagi jawaban kita dari tadi. Gentle cleanser. Gentle cleanser. Karena nggak gentle juga nggak apa-apa, ada SLS nggak musuh-musuh banget kok. Iya, Ya kan? sabun, it's soap gitu. Itu soap, ya. Tapi kalau moisturizer penting banget. Cleanser. Kalau cleanser aja. Tapi kalau gentle cleanser sama cleanser beda nih. Iya, kalau cleanser ya semuanya. jangan moisturizer has to go. Kalau cuma Kalau cleanser, masa cleanser, kita ha-ha. maksudnya nggak bisa nyuci apa-apa, kayak sabun ditiadakan dari dunia. Kalau sabun gitu. ditiadakan, moisturizer jadi nggak ada fungsinya. Terus kayak jadi infeksi gak macem gitu kayak. Iya penting dong gitu. Kalau gentle cleanser atau moisturizer, jawabannya gentle cleanser. Tapi kalau cleanser doang atau moisturizer, jawabannya yang has to go moisturizer. Iya. Iya. Tidur cukup sebenarnya. Aku Sebenarnya. pernah bikin konten ngamuk-ngamuk dan rame, udah lama banget ya orang udah lupa. Aku bilang kayak orang tuh kayak itu nggak, ini kayak aku nggak suka banget influencer yang high end yang kayak sebenarnya skincare tuh kan nggak butuh, yang penting kalian tuh tidur cukup, makan sehat. Kayak siapa anjir dunia ini tidur cukup. Emang ada yang bisa hidup kayak lu gitu. Orang-orang aja pada punya anak, pada kerjanya udah
Kayak Bener. apa, jadi lebih gampang ngolesin skincare dibanding tidur cukup dan makannya Makan- teratur dan bener. olahraga setiap hari. Tapi yang lebih penting, tapi menurut dokter apa? Tidur cukup Tidur sebenarnya. cukup sebenarnya, Itu tapi kayak sulit recovery, gitu ya. tapi sulit. Jadi dibanding Daripada lu bela-belain udah nggak tidur cukup, mendingan lu skincare yang lebih lengkap gampang deh. skincare Bener. aja, kan tinggal dioles. Tidur cukup kan, gue tanya lu mau gimana? Nggak bisa tidur dok. Yaudah minum antimo aja lu, bingung bisa mau mana? Ngerti. Bingung. Aku nih korban insomnia, tapi alhamdulillah belum ada kepucatan di wajah ya, karena Ini kan rajin skincarean. di balance Dibalancein gitu. di kayak tombokin gitu Tombokin kan. bener. Oh aku sih banyak sebenarnya. Ini kan personal masing-masing ya, tergantung kebutuhan. Tapi kalau aku sendiri aku suka agak panjang sih, emang Oh, hobi dokter, aja. Berapa coba kira-kira? Nggak ngitung, tapi kayak day cleanser aja aku kayak udah facial oil. Kalau pakai makeup ya, udah yang pakai oil cleanser, pakai micellar water lagi, baru pakai sabun. Oh wow, 3 step ya. Saya kayak trust issue aja. Itu aja Iya. cleansernya baru udah 3 kan? Iya, kan aja udah 3. Iya. Tonernya kadang 2. Serumnya Wow. kadang 2 juga. Wow. Terus moisturizernya karena kuku kering bisa 2 atau 3. Kalau lagi pakai retinoidnya lagi ini banget, lagi merang-rang banget ya bisa 3 sampai minyak oil. Jadi jadi moisturizernya tuh 3 lapis, yang terakhirnya minyak. Wow. 10 tuh udah. Wow. Aku kayak sekarang mentok-mentok 4 sih, Dok. Tapi kok kulitnya memang tipenya tuh lebih kayak ada oily gitu, orang-orang itu kayak gampang sensitif, gampang rosacea gitu ya. Jangan terlalu banyak sih. Takutnya malah jadi skin barrier rusak atau nggak Rusak, ngamuk benar. dia, kayaknya apaan ini gitu kan. Oh, malah dokter pantas aja coba kalau di Zoom kayak porselen kulitnya. Enggak lah, Bener-bener nggak porcelain. mulus. Kan Pori-pori pakai terawat. pakai cushion. Tapi kayak nggak bisa ditutup kan kalau tekstur. Oh nggak bisa Nah, kalau makeup. tekstur. Ini bener-bener teksturless dan healthy skin. Ternyata 10 Amin. step ya. Dia Nah, juga. Ya ini dempulannya banyak, Dok. Itu kan nggak bisa tutup tekstur. Iya sih, iya, Tekstur mah untungnya. nggak bisa bohong, nggak bisa tuh warna Tekstur guys. belum. Bener-bener. Kalau misalnya filter nutupin muka orang itu lihat hidungnya hilang biasanya itu. Aku sering banget dipakein filter soalnya kan otomatis kadang orang males ya nge-switch ya, jadi hidungku nggak ada gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, ngomong matanya doang sama gigi. Lebih bahaya nggak pakai sunscreen atau tidur cuma 3 jam? Waduh, tidur cuma 3 jam. Iya, itu cuma 3 jam. Tidur tuh penting banget. Tidur penting Tapi banget. itu luxury, itu privilege sungguh zaman sekarang, tidurnya panjang. Benar. Privilege banget untuk orang-orang yang bisa tidur. Dokter tidur berapa jam? 10 aku bisa. Oh, keren banget. Semoga aku bisa sembuh dari insomnia Iya, ini, tapi teman-teman. maksudnya kayak susah banget mau coba insomnia tuh kamu harus ke psikolog. Iya, aku kayak nanya-nanya dokter terus kayak saraf sampai sleep terapi, sleep test dok aku. iya susah Ternyata kan? aku nggak punya gelombang delta di otak. Kenapa? Karena ini overthinking. Karena overthinking. Itu Jadi ujung-ujungnya psikis lagi kan? psikis lagi, Gimana bener. lebih susah kalau hasilnya ternyata psikis itu lebih sulit dibanding hasilnya itu organik. Jadi ketika kalau saya hasilnya ada sesuatu yang salah kayak hormon tinggal di balance. iya. Tapi kalau pikiran gimana? Iya, Gimana ini aku ngubahnya? terapi dikasih gelombang delta biar punya gelombang delta untuk ngebantu tidur. Karena tidur aku itu ternyata remnya cuma 3% dok. Sisanya 90% tidurnya tidur ayam. 90% dari 5 jam loh. ya itu ngaruh banget sih. Ntar artinya berapa bulan depan artinya udah lebih glowingnya sampai kayak kamera nggak bisa menangkap lagi. Karena Amin, tidur kalau cukup sembuh. ya. Gitu. Jadi jawabannya kita sama lagi ya. Cukup lebih penting tidur. Iya tidur, coba tidur pasti glowing. Saya kalian tidur panjang terus bangun-bangun kok jadi cantik itu bukan imagination, itu Bener, beneran. itu beneran. Masih banyak brand yang kurang bukan- jujur. ini pertanyaan Ini atau pertanyaan apaan atau mitos atau fakta? Iya fakta ini. Fakta ini. Fakta. Ya elaborasinya tadi di segmen sebelumnya. Iya. Bener. Kurang berani ini. Bukan kurang jujur, kurang berani untuk menjadi apa adanya. Bukan Iya. kurang jujur. Kalau jujur juga sih sih. dua-duanya sebenarnya mereka Oh itu. gitu ya. Kadang kurang jujurnya kadang-kadang sesimpel nggak tahu. Nah itu. Jadi kurang- nggak tahu. lebih banyak ke kurang tahu sama kurang berani untuk menyatakan kenyataannya gitu. Jadi cuma berani marketing unggul-unggulnya doang, tapi sisanya tuh mereka nggak tahu atau nggak jujur. Ya nggak berani untuk speak up jujur ke KOL gini. Please banget ya. Ya nggak enak jemput brand juga sih, brand-brand Tapi- Amerik yang kayak dermatologis banget itu juga susah banget ditanyain. Aku tanya kenapa kalian bisa taruh retinol di krim pagi. Nah lo, Aku tak dapet jawabannya karena krim pagi mereka paling laku. Jadi pertanyaanku retinol nggak guna kan?
susah banget jawabnya. Akhirnya orang R&D dia bilang, iya dok. Best. Itu gua 3 hari aku nyari informasi ini. Sebelum dokter pulang aku ada oleh-oleh sedikit. Ih lucu banget, aku simpan loh. Iya, Semua ya. PR package, sorry aku jarang post soalnya kadang ya ini udah minggu lalu baru aku Iya. unbox. Ini sunscreen dan juga produk terbaru MOP kita. Ini kalau ini kayaknya Thank you. kepake dok. Oh, ini aku pakai juga tuh yang selorokan buat jewelry. Ya ini kepake lah buat mini makeup gitu. Iya. Dan ini maskara Buat touch up terbaru. ini. Iya. Maskara terbaru kita. Oh iya, aku liat iklannya ada Yuke. Ada Yuka bener. Iya. Oke teman-teman, mari kita tutup saja videonya. Thank you so much sekali lagi dok for coming. And Thank you juga. bye-bye everyone. See you when I see you, which is I don't know when. Ya semoga kita produktif ya. Semoga kita produktif. Amin. Bye.